Tidak semua anjing besar itu berbahaya, tapi ada beberapa ras anjing yang sangat kuat, sangat protektif, dan sulit dikendalikan jika berada di tangan pemilik yang salah. Di video ini, kita akan membahas 20 ras anjing kuat yang bisa menimbulkan bahaya serius jika tidak mendapatkan pelatihan dan sosialisasi yang tepat. Tapi sebelum kita mulai, silakan komentar di bawah video ini tentang ras anjing apa yang kamu miliki. Dan kalau kamu belum punya anjing, ras apa yang ingin kamu pelihara. Jadi, mari kita mulai. Nomor 20, Cane Corso Italia yang kuat. Cane Corso adalah anjing penjaga besar dan berotot yang berasal dari Italia. Anjing ini berasal dari anjing tipe Molosser kuno yang dulu digunakan untuk pekerjaan berat. Lambat laun, anjing ini menjadi penjaga rumah dan ladang, membantu menangani sapi, serta menjadi teman berburu hewan-hewan besar. Nama Cane Corso biasanya dikaitkan dengan arti anjing penjaga atau anjing pengawal. Ini sangat cocok dengan sifat alaminya. Cane Corso dikenal karena sifatnya yang waspada, percaya diri, cerdas, dan sangat protektif terhadap keluarganya sendiri. Namun anjing ini tidak boleh dibesarkan tanpa pelatihan yang jelas. Sejak masih anak anjing, Cane Corso harus sudah dibiasakan dengan orang lain, tempat, suara, dan hewan lain. Jika tidak dibiasakan berada di luar rumahnya sendiri, anjing ini bisa menganggap setiap orang asing sebagai ancaman. Perintah dasar seperti duduk, diam, datang, dan berjalan dengan tali juga sangat penting. Tidak perlu menggunakan kekerasan atau menakut-nakuti. Pelatihan yang tenang, tegas, dan konsisten jauh lebih efektif. Anjing ini juga membutuhkan olahraga harian dan aktivitas mental. Jika selalu dikurung dan tidak ada aktivitas, anjing ini bisa merasa bosan, menjadi destruktif, atau terlalu teritorial. Angka pasti tentang kekuatan gigitan anjing ini tidak bisa dipercaya. Namun sudah jelas bahwa tubuh dan rahang Cane Corso sangat kuat. Jika kehilangan kendali, anjing ini bisa menyebabkan cedera serius. Dengan pemilik yang tepat, anjing ini bisa menjadi tenang, setia, dan penuh kasih sayang. Namun karena ukurannya yang besar, kekuatan dan naluri penjagaannya yang kuat, anjing ini tidak cocok untuk pemilik pemula. Nomor 19, Kangal, penjaga Turki yang mandiri. Kangal adalah anjing penjaga ternak besar dari Turki. Tugas utamanya adalah menjaga domba dan hewan ternak lainnya dari serigala, jakal, dan predator lainnya. Anjing ini bukan anjing penggiring yang mendorong domba ke satu arah. Ia diam-diam tetap berada dekat kawanan dan mengawasi sekelilingnya. Ketika melihat bahaya, anjing ini langsung bersiaga. Biasanya ia akan menggonggong terlebih dahulu untuk menakuti predator. Tujuannya adalah mencegah musuh mendekat, bukan langsung bertarung. Kangal itu besar, cepat, kuat, dan mandiri. Anjing ini dibesarkan untuk bekerja, bahkan tanpa manusia yang selalu memberi perintah. Ia mampu mengambil keputusan sendiri ketika melihat bahaya. Ini adalah sifat yang sangat baik di ladang. Namun, hal ini bisa menjadi masalah di rumah biasa. Jika kurang sosialisasi, anjing ini bisa menganggap tetangga, tamu, kurir pengantar, atau anjing lain yang hanya lewat sebagai ancaman. Anjing ini juga tidak cocok untuk apartemen kecil. Ia membutuhkan tempat yang luas dan aman, olahraga teratur, serta pemilik yang memahami jenis anjing penjaga ternak. Sering dikatakan bahwa Kangal memiliki gigitan terkuat di antara semua anjing. Namun, tidak ada rekor dunia yang dapat diandalkan yang membuktikan angka pasti 70.743 pon per inci persegi yang sering terlihat secara online. Namun, terhadap keluarganya sendiri dan hewan-hewan yang dikenalnya, anjing ini bisa menjadi tenang dan protektif. Tapi anjing ini bukan tipe yang langsung percaya pada semua orang. Anjing ini perlu diperkenalkan dengan hati-hati kepada orang baru dan situasi baru. Dalam lingkungan yang tepat, anjing ini bisa diandalkan sebagai penjaga. Namun jika pelatihannya diabaikan, ukuran dan sifat teritorialnya bisa menjadi masalah serius. Nomor 18, Rottweiler yang kuat dan percaya diri. Rottweiler adalah anjing pekerja yang kuat dari Jerman. Nenek moyangnya dulu digunakan untuk mengawal sapi dalam perjalanan. Lama-kelamaan, anjing ini menjadi terkenal di kota Rottweil, di mana para tukang daging menggunakannya untuk menggiring sapi dan menarik gerobak berisi daging. Pekerjaan itu membutuhkan kekuatan, ketahanan, kecerdasan, dan sifat protektif. Ketika penggunaan anjing penarik gerobak mulai berkurang, Rottweiler digunakan dalam tugas kepolisian, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, dan berbagai layanan lainnya. Anjing ini dikenal percaya diri dan waspada. Ia tidak selalu langsung bersahabat dengan orang asing. Biasanya ia akan mengamati dan menilai orang baru terlebih dahulu. Secara alami, anjing ini juga protektif terhadap keluarga dan rumahnya. Namun, itu tidak berarti anjing ini harus diajari untuk menjadi agresif. Seekor Rottweiler yang baik seharusnya tenang, terkendali, dan patuh. Sejak masih kecil, anjing ini harus dibiasakan dengan tamu, anjing lain, anak-anak, dan berbagai tempat.
Pengawasan juga sangat penting saat anjing ini bersama anak-anak kecil. Meskipun hanya bermain, anjing ini bisa menjatuhkan orang karena berat dan kekuatan tubuhnya. Memang benar, Rottweiler muncul dalam beberapa laporan tentang serangan anjing yang parah. Namun, tidak cukup hanya melihat nama rasnya saja. Penting untuk mengetahui bagaimana anjing itu dibesarkan. Apakah selalu diikat atau dikurung? Apakah diajari untuk menakut-nakuti? Apakah sedang sakit atau kesakitan? Dan apakah pemiliknya bertanggung jawab? Ketika seekor anjing besar kehilangan kendali, kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anjing kecil. Namun tidak benar juga untuk berpikir bahwa semua Rottweiler itu agresif. Jika pembiakan, pelatihan, dan sosialisasinya baik, anjing ini bisa menjadi setia, suka bermain, lembut, dan teman keluarga yang hebat. Nomor 17, Doberman yang waspada dan cerdas. Doberman Pinscher dikembangkan di Jerman pada akhir tahun 1800-an. Anjing ini dinamai dari Louis Doberman, seorang penagih pajak yang ingin memiliki anjing pemberani dan dapat dipercaya untuk menemaninya, yang akan menjaganya saat bekerja. Karena itu, Doberman dikenal sebagai anjing yang cepat belajar, waspada, berani, dan sangat baik sebagai anjing penjaga. Namun, anjing ini tidak dilahirkan dengan keinginan untuk menyerang manusia. Sifat anjing ini sangat dipengaruhi oleh pembiakan, pelatihan, sosialisasi, kesehatan, dan cara pemiliknya memperlakukannya. Doberman membutuhkan aktivitas fisik dan mental setiap hari. Jika kurang bergerak, kurang bersosialisasi, dan tidak mendapatkan pelatihan yang tepat, Doberman bisa menjadi sangat gelisah, terlalu protektif, atau sulit dikendalikan. Jika pemiliknya bertanggung jawab, Doberman bisa menjadi teman keluarga yang setia dan penjaga yang dapat diandalkan. Namun karena Doberman cepat, kuat, dan cerdas, ia membutuhkan aturan yang jelas dan perawatan yang konsisten. Nomor 16, Siberian Husky yang energik. Siberian Husky adalah anjing pekerja yang diciptakan untuk menarik kereta luncur dalam perjalanan jauh di daerah dingin. Anjing ini dikenal karena kecepatannya, ketahanannya, dan energinya yang tinggi. Biasanya juga ramah terhadap manusia, sehingga tidak secara alami menjadi anjing penjaga. Namun, ia memiliki naluri yang kuat untuk mengejar. Karena itu, anjing ini harus diawasi saat bersama hewan-hewan kecil, seperti kucing, ayam, atau kelinci. Anjing ini juga sangat pandai melarikan diri. Anjing ini bisa menggali di bawah pagar, melompat, atau mencari celah untuk keluar. Oleh karena itu diperlukan pagar yang kuat dan olahraga secara teratur. Jika kurang bergerak dan tidak ada aktivitas, anjing ini bisa menjadi destruktif dan sulit dikendalikan. Bukan karena anjing ini jahat secara alami, tapi karena energinya yang berlebihan tidak tersalurkan dengan baik. Nomor 15, German Shepherd yang dapat diandalkan. German Shepherd adalah salah satu anjing polisi dan militer yang paling terkenal di dunia. Anjing ini cerdas, cepat belajar, dan mampu melakukan berbagai pekerjaan, seperti mencari orang hilang, mendeteksi zat ilegal, dan menjaga keamanan. Anjing ini juga kuat dan sangat protektif. Namun, bukan berarti setiap German Shepherd langsung agresif. Jika pembiakan, pelatihan, dan sosialisasinya baik, anjing ini bisa menjadi tenang, patuh, dan penuh kasih sayang kepada keluarga. Masalah muncul ketika anjing ini tidak terbiasa dengan orang lain, selalu dikurung atau dilatih dengan kekerasan. Karena anjing ini besar dan kuat, akibatnya bisa serius jika pemilik kehilangan kendali. Oleh karena itu, anjing ini membutuhkan pelatihan yang terarah, olahraga teratur, dan pemeliharaan yang bertanggung jawab. Nomor 14, Belgian Malinois berenergi tinggi. Belgian Malinois biasanya lebih ringan dan seringkali bergerak lebih cepat daripada German Shepherd. Beberapa polisi dan unit militer menggunakan anjing ini karena sangat waspada, cergas, cepat belajar, dan memiliki dorongan kerja yang sangat tinggi. Namun, sifat-sifat ini juga menjadi alasan mengapa anjing ini tidak cocok untuk semua keluarga. Jalan-jalan singkat setiap hari saja tidak cukup untuknya. Anjing ini membutuhkan latihan fisik yang intens, pelatihan mental, dan tugas yang jelas. Jika terus-menerus tidak ada kegiatan, anjing ini bisa menjadi sangat gelisah, merusak, atau sulit dikendalikan. Belgian Malinois bukanlah hewan peliharaan yang buruk, tetapi anjing ini memang diciptakan sebagai anjing pekerja. Jadi anjing ini membutuhkan pemilik yang punya cukup waktu, pengetahuan, dan pengalaman dalam menangani anjing berenergi tinggi. Nomor 13, anjing hibrida serigala yang sulit diprediksi. Anjing hibrida serigala adalah hasil persilangan antara anjing domestik dan serigala, atau berasal dari anjing yang memiliki garis keturunan serigala yang dekat. Merawat anjing ini lebih rumit dibandingkan dengan anjing biasa, karena mungkin tidak jelas seberapa kuat perilaku liarnya yang akan muncul saat ia tumbuh dewasa. Beberapa di antaranya mungkin pemalu dan selalu ingin melarikan diri. Yang lainnya mungkin memiliki naluri berburu yang kuat, perilaku teritorial, atau sulit mengikuti pelatihan normal. Setiap hibrida juga tidak memiliki sifat yang sama.
Bahkan saudara kandung pun perilaku mereka bisa sangat berbeda satu sama lain. Ada beberapa tempat yang sangat ketat atau bahkan sepenuhnya melarang memeliharanya. Ada juga masalah tambahan terkait aturan rabies, karena peraturan untuk beberapa hibrida serigala tidak sama dengan anjing biasa. Karena itu, hewan ini tidak cocok untuk rumah tangga biasa dan tidak seharusnya dipelihara hanya karena penampilannya yang indah atau unik. Nomor 12, penjaga Bull Mastiff yang kuat. Bull Mastiff dikembangkan di Inggris untuk membantu penjaga lahan perburuan menangkap orang-orang yang berburu secara ilegal di lahan-lahan besar. Pada waktu itu dibutuhkan anjing yang tenang, berani, dan cukup kuat untuk menjatuhkan dan menahan seseorang sampai penjaga datang. Karena itu, Bull Mastiff berukuran besar dan berotot. Anjing ini juga bisa menjadi pelindung alami di rumah dan keluarga. Namun, seringkali anjing ini tenang dan penuh kasih sayang saat bersama orang-orang yang dikenalnya. Tantangannya adalah ukurannya yang besar. Meskipun tidak bermaksud menyakiti, anjing ini bisa saja menjatuhkan anak-anak atau lansia jika terlalu bersemangat. Anjing ini perlu dibiasakan dengan tamu, anjing lain, dan berbagai situasi sejak masih kecil. Tidak perlu pelatihan yang keras. Pendekatan yang tenang, tegas, dan konsisten lebih efektif. Nomor 11, Dogo Argentino, pemburu hewan buruan besar. Dogo Argentino adalah anjing besar dan atletis yang berasal dari Argentina. Anjing ini diciptakan untuk berburu secara berkelompok pada hewan besar seperti babi hutan dan puma. Oleh karena itu, anjing ini kuat, berani, dan memiliki naluri berburu yang tinggi. Tidak benar jika dikatakan anjing ini selalu ingin bertarung. Namun karena latar belakang berburu, anjing ini harus dikendalikan dengan baik saat berada di dekat hewan-hewan kecil. Sosialisasi sejak dini sangat penting agar anjing ini bisa belajar tetap tenang di sekitar orang baru, tempat baru, dan hewan lain. Anjing ini juga membutuhkan olahraga secara teratur dan pemilik yang mampu menangani anjing pekerja yang besar dan kuat. Jika dibesarkan dengan baik, anjing ini bisa menjadi setia dan penuh kasih sayang. Namun, anjing ini tidak cocok untuk pemilik yang tidak berpengalaman atau tidak punya waktu untuk pelatihan yang serius. Nomor 10, Presa Canario yang berkemauan kuat. Presa Canario adalah ras anjing besar dan berotot yang berasal dari Kepulauan Kanari. Dulu, anjing ini digunakan untuk menggiring sapi dan menjaga ladang. Karena itu, secara alami, anjing ini waspada, percaya diri, dan berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenalnya. Anjing ini tidak perlu dibuat agresif untuk menjadi penjaga. Ia sudah memiliki naluri protektif secara alami. Yang dibutuhkan adalah melatih anjing ini untuk patuh, tetap tenang, dan menerima kehadiran tamu serta hewan lain. Karena anjing ini berat dan kuat, pemiliknya tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk mengendalikannya. Sejak dini, latihan menggunakan tali penuntun, sosialisasi, dan perintah dasar harus sudah dilakukan dengan baik. Penggunaan kekerasan atau yang disebut dominasi kawanan juga tidak benar. Hal itu bisa memperburuk rasa takut dan agresi. Dengan pemilik yang tepat, anjing ini bisa menjadi setia dan terkendali. Namun bagi yang tidak berpengalaman, ukuran, kekuatan, dan sifat protektifnya bisa menjadi kombinasi yang sulit dan berbahaya. Nomor 9, Villa Brasileiro yang penuh kecurigaan. Villa Brasileiro adalah anjing penjaga yang besar dan kuat dari Brasil. Dulu, anjing ini digunakan untuk menjaga lahan yang luas, mencari hewan yang hilang, dan menggiring sapi. Ras ini dikenal karena kesetiaannya yang luar biasa kepada keluarga. Namun anjing ini juga secara alami waspada dan tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenalnya. Di Brasil, sifat ini disebut ojeriza atau kecenderungan alami untuk menghindari orang asing. Karena itu, anjing ini bukanlah anjing yang bisa sembarangan didekati atau disentuh oleh tamu. Bahkan di pertunjukan anjing, para juri diharapkan berhati-hati saat mendekatinya. Villa membutuhkan sosialisasi sejak dini, halaman yang aman, dan pemilik yang berpengalaman luas dalam menangani anjing penjaga besar. Menjadi tegas saja tidaklah cukup. Pemilik harus tahu cara melatihnya dengan tenang dan konsisten. Jika dibesarkan dengan benar, anjing ini bisa menjadi tenang dan setia kepada keluarga. Namun karena ukurannya yang besar dan naluri protektifnya yang kuat, anjing ini tidak cocok untuk kebanyakan rumah biasa. Nomor 8, Tosa yang kuat dari Jepang. Tosa adalah ras anjing besar dari Jepang yang dulunya dibesarkan untuk pertarungan anjing. Ras ini dikembangkan dengan mencampurkan anjing asli Jepang dan beberapa ras besar dari luar negeri. Tosa biasanya tidak berisik. Tosa dikenal karena sifatnya yang tenang, sabar, berani, dan mampu mengendalikan diri. Namun Tosa bisa menjadi dominan dan tidak terlalu ramah terhadap anjing lain, terutama jika kurang sosialisasi. Berat badan setiap Tosa juga sangat bervariasi. Tosa yang dibesarkan di Jepang biasanya lebih ringan, sedangkan beberapa garis keturunan di luar negeri cenderung lebih besar. Karena sejarah dan kekuatannya, ada beberapa negara yang melarang atau membatasi pemeliharaan Tosa.
Anjing ini juga tidak cocok untuk pemilik anjing pemula. Anjing ini membutuhkan pelatihan ketaatan sejak dini, sosialisasi yang baik, dan pemilik yang bertanggung jawab yang mampu mengendalikannya tanpa menggunakan kekerasan. Setiap tosa tidak otomatis agresif, namun jika tidak dibesarkan dengan baik, ukuran dan kekuatannya bisa menjadi bahaya serius. Nomor 7, Burbul, Afrika Selatan yang protektif. Burbul adalah anjing pertanian besar dari Afrika Selatan. Anjing ini digunakan untuk menjaga rumah, keluarga, dan hewan ternak di peternakan. Oleh karena itu, secara alami ia waspada, percaya diri, dan protektif terhadap wilayahnya. Bulbul juga cerdas dan mampu mengambil keputusan dengan cepat ketika melihat sesuatu yang aneh. Namun itu tidak berarti anjing ini harus diajari untuk menyerang. Tantangan sebenarnya adalah ukuran dan kekuatannya. Jika anjing ini tidak berlatih untuk patuh, akan sangat sulit untuk menahannya hanya dengan tali atau kekuatan fisik. Anjing ini perlu dibiasakan dengan tamu, anak-anak, anjing lain, dan berbagai tempat sejak masih kecil. Pelatihan kepatuhan yang berkelanjutan juga sangat penting, bukan hanya saat masih anak anjing. Di dalam keluarga, anjing ini bisa menjadi tenang, penyayang, dan setia. Namun karena sifatnya yang teritorial dan insting penjaga yang kuat, anjing ini tidak direkomendasikan untuk pemilik pemula. Nomor 6, Central Asian Shepherd yang mandiri. Central Asian Shepherd yang juga dikenal sebagai Alabai adalah salah satu anjing penjaga ternak tertua. Selama ribuan tahun, anjing ini digunakan oleh orang-orang di Asia Tengah untuk menjaga hewan ternak mereka dari predator dan pencuri. Ras ini besar, kuat, dan mampu bekerja dalam cuaca yang sangat dingin maupun panas. Anjing ini tidak seperti anjing yang selalu menunggu perintah. Anjing ini dibesarkan untuk berpikir dan mengambil keputusan sendiri ketika ada ancaman terhadap wilayah atau hewan yang dijaganya. Karena itu, anjing ini bisa menjadi pendiam, namun sangat waspada. Secara alami juga curiga terhadap orang asing dan tidak mudah menerima orang baru di rumah. Anjing ini membutuhkan tempat yang luas dan aman, sosialisasi sejak dini, serta pemilik yang berpengalaman dengan ras penjaga yang mandiri. Anjing ini tidak cocok untuk apartemen kecil atau keluarga yang hanya ingin hewan peliharaan yang mudah dirawat. Di lingkungan yang tepat, Alabai bisa menjadi tenang, seimbang, dan setia. Namun tanpa pelatihan dan batasan yang jelas, kekuatan dan sifat teritorialnya bisa sulit dikendalikan. Nomor 5, anjing raksasa Caucasian Shepherd. Caucasian Shepherd adalah anjing penjaga ternak yang sangat besar dari wilayah Kaukasus. Selama bertahun-tahun, anjing ini digunakan untuk menjaga domba, rumah, dan lahan yang luas dari predator dan pencuri. Bulu anjing ini tebal karena harus bertahan hidup di iklim pegunungan yang dingin dan keras. Karena ukurannya yang besar dan bulunya yang tebal, anjing ini terlihat seperti beruang kecil jika dilihat dari dekat. Secara alami, anjing ini berani, percaya diri, dan sangat protektif. Jika anjing ini melihat ancaman, ia bisa bertindak tanpa harus menunggu perintah dari pemiliknya. Namun klaim bahwa semua Caucasian Shepherd otomatis agresif itu tidak benar. Menurut American Kennel Club, anjing ini bisa menjadi ramah, setia, dan penuh kasih sayang kepada keluarganya sendiri. Namun, anjing ini adalah penjaga yang serius dan bisa bereaksi sangat keras jika melihat seseorang yang dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, sosialisasi sejak dini sangat penting. Sejak masih anak anjing, anjing ini harus dibiasakan dengan tamu, hewan lain, suara bising, dan berbagai tempat. Anjing ini juga membutuhkan halaman yang luas dan aman. Anjing ini tidak cocok untuk apartemen kecil atau rumah yang sering kedatangan tamu tanpa perkenalan yang baik. Angka kekuatan gigitan yang beredar tentang anjing ini juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Yang jelas, anjing ini sangat besar dan sangat kuat. Oleh karena itu, kerusakan bisa sangat parah jika anjing ini tidak terkendali. Dengan pemilik yang tepat, anjing ini bisa menjadi penjaga yang tenang dan dapat diandalkan. Namun karena sifatnya yang mandiri, teritorial, dan sulit dikendalikan saat bereaksi, anjing ini tidak cocok untuk pemula atau orang yang hanya mencari hewan peliharaan keluarga biasa. Nomor 4, Akita yang kuat dan mandiri. Akita adalah anjing besar dan kokoh yang berasal dari Jepang. Dahulu, anjing ini digunakan untuk berburu di pegunungan Jepang Utara. Anjing ini juga dikenal karena keberaniannya, sifatnya yang tenang, dan kesetiaannya yang luar biasa kepada keluarga. Namun, bukan berarti semua Akita secara otomatis agresif. Faktanya, mereka mandiri dan bisa menjadi agresif terhadap orang asing dan anjing lain. Karena tubuh mereka kuat, mereka harus dilatih dan dibiasakan dengan berbagai orang, hewan, dan tempat sejak dini. Tanggung jawab penuh untuk anjing sebesar ini juga tidak boleh diberikan kepada pemilik yang masih anak-anak. Jika pelatihan dan perawatannya benar,
mereka bisa menjadi teman yang tenang dan setia. Namun jika dibiarkan, tidak dibiasakan dengan orang lain, mereka akan sulit dikendalikan karena kekuatannya. Nomor 3, Alaskan Malamute, si pekerja berat. Alaskan Malamute diciptakan untuk menarik beban berat di daerah dingin Arktik. Biasanya beratnya mencapai 75 hingga 85 pon. Anjing ini dikenal dengan tubuh yang kuat, kekuatan, dan kemampuannya untuk bekerja dalam waktu lama. Ini bukan anjing biasa yang puas hanya dengan jalan-jalan singkat saja. Anjing ini membutuhkan olahraga secara teratur, ruang yang cukup, dan aktivitas yang melibatkan tenaga dan pikirannya. Jika selalu dikurung dan tidak ada kegiatan, anjing ini bisa menjadi destruktif, keras kepala, atau sulit dikendalikan. Anjing ini juga memiliki naluri alami untuk mengejar hewan-hewan kecil, jadi harus diawasi saat bersama hewan peliharaan yang lebih kecil. Dengan pemilik yang tepat, Malamute bisa menjadi penuh kasih sayang, setia, dan suka bermain. Namun karena ukuran yang besar dan kekuatannya, anjing ini tidak cocok dipilih oleh orang yang tidak punya waktu untuk melatih dan mengajaknya berolahraga. Nomor 2, Chow yang serius dan pendiam. Chow terlihat seperti boneka Teddy besar karena bulunya yang tebal seperti singa. Namun ini bukan anjing biasa yang langsung mendekat dan bermain dengan semua orang. Chow adalah ras anjing tua dari Tiongkok. Anjing ini dikenal bermartabat, mandiri, serius, dan agak sulit didekati oleh orang yang tidak dikenalnya. Klaim bahwa anjing ini selalu menyerang tanpa peringatan tidaklah benar. Lebih tepat dikatakan bahwa mungkin sulit membaca gerak-geriknya jika pemiliknya tidak memahami bahasa tubuh anjing. Jika anjing ini tidak dibiasakan disentuh, berinteraksi dengan orang baru, dan dengan hewan lain sejak kecil, ia bisa menjadi sangat defensif. Karena anjing ini mandiri, dibutuhkan pelatihan yang sabar dan konsisten. Jangan pernah membentak, menyakiti, atau memaksanya, karena itu hanya akan membuatnya semakin kehilangan kepercayaan. Jika dibesarkan dengan baik, Chow bisa menjadi anjing yang tenang, bersih, dan setia pada keluarga. Nomor 1, anjing tipe Pitbull yang kontroversial. Yang ada di nomor 1 bukan hanya satu ras saja. Istilah Pitbull digunakan sebagai sebutan umum untuk beberapa jenis anjing yang mirip. Ini bisa termasuk American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, dan beberapa ras campuran. Karena itu, sulit untuk membuat statistik yang tepat. Ketika terjadi serangan, kadang-kadang hanya berdasarkan penampilan saja, orang mengatakan bahwa anjing itu pitbull. Tapi bisa saja salah. Bahkan orang-orang yang sudah terbiasa melihat ras anjing pun bisa salah jika tidak ada silsilah atau tes DNA. Ada sisi kelam dalam sejarah beberapa nenek moyang anjing tipe pitbull. Dulu ada anjing yang digunakan untuk adu anjing melawan sapi jantan, sebuah aktivitas kejam di mana anjing diadu dengan sapi jantan. Setelah itu dilarang, beberapa anjing digunakan dalam pertarungan anjing ilegal. Karena itu, ada beberapa garis keturunan yang dipilih karena kekuatan, tubuh atletis, dan tekadnya. Namun, bukan berarti setiap anjing tipe pitbull secara otomatis ingin menyerang manusia. Banyak dari mereka yang penuh kasih sayang, suka bermain, setia, dan ramah jika dibesarkan dengan baik. Bahaya besar terjadi ketika kekuatan mereka berada di tangan pemilik yang salah. Kurangnya pelatihan, isolasi, penyiksaan, atau digunakan untuk pertaruhan ilegal. Ada juga anjing yang memang dibesarkan untuk menakut-nakuti, selalu diikat di luar, atau tidak dibiasakan dengan orang dan hewan lain. Dalam kondisi seperti ini, risiko agresi meningkat. Memang benar bahwa anjing jenis pitbull sering muncul dalam laporan serangan serius, terutama di Amerika Serikat. Namun kita harus berhati-hati dalam membaca data. Jenis ras anjing tidak selalu dapat dipastikan. Jumlah anjing jenis pitbull di suatu daerah juga tidak selalu diketahui. Jadi sulit untuk mengetahui risiko sebenarnya dari setiap anjing. Keyakinan bahwa pitbull memiliki rahang pengunci khusus juga tidak benar. Struktur rahang utama pitbull sama saja dengan anjing lainnya. Tidak langsung melepaskan gigitan bisa disebabkan oleh kekuatan, kegembiraan, ketakutan, pelatihan, atau sifat dari anjing tertentu. Ada beberapa tempat yang melarang atau membatasi anjing tipe pitbull. Namun masih diperdebatkan apakah larangan berdasarkan ras ini efektif. Banyak dokter hewan percaya bahwa lebih penting untuk melihat perilaku setiap anjing dan tanggung jawab pemiliknya daripada hanya nama rasnya saja. Perlindungan yang lebih efektif termasuk halaman yang aman, aturan penggunaan tali, pengawasan terhadap anak-anak, sosialisasi yang tepat, dan tindakan cepat jika ada perilaku berbahaya. Jadi, kenapa anjing tipe pitbull ada di peringkat nomor 1? Bukan karena setiap dari mereka itu jahat. Mereka ada di peringkat nomor 1 karena mereka adalah kelompok yang paling kontroversial dalam hal serangan anjing. Tubuh mereka kuat, mereka sering dimiliki oleh pemilik yang tidak bertanggung jawab, dan mereka sering muncul dalam banyak laporan insiden serius.
Tapi seekor anjing tidak seharusnya dihakimi hanya berdasarkan bentuk kepala atau nama rasnya saja. Anjing tipe pitbull yang dirawat dengan baik bisa menjadi hewan peliharaan yang penuh kasih sayang dan terkontrol. Anjing yang diabaikan, disakiti, atau sengaja dibuat agresif, apapun rasnya, bisa menjadi berbahaya. Perbedaannya hanya, jika anjingnya besar dan berotot, kerusakan yang ditimbulkan bisa jauh lebih parah. Itulah pelajaran terpenting dari daftar ini. Ras-ras ini tidak lahir sebagai monster. Sebagian besar dari mereka adalah anjing pekerja yang diciptakan untuk menjaga, berburu, menarik beban berat, dan melindungi manusia atau hewan. Namun mereka memiliki ukuran, kekuatan, energi, dan naluri yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jika mereka berada di tangan pemilik yang salah, tanpa pelatihan atau kurang sosialisasi, kombinasi ini bisa menjadi berbahaya. Jadi sebelum memelihara anjing yang kuat, tidak cukup hanya tertarik pada penampilannya saja. Harus mengetahui sifat aslinya, kebutuhannya, kekuatannya, biaya, dan tingkat pelatihannya. Karena pada akhirnya, pengaruh terbesar terhadap perilaku anjing bukan hanya rasnya. Sebagian besarnya juga bergantung pada orang yang membesarkan dan bertanggung jawab atasnya.